saya, Sani Apriliani, dengan NIM 21010200046 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Denny Chandra, MPD. Di video ini saya akan presentasi ilmiah tentang teks akademik yang bertemakan pendidikan online di masa pandemi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik, disebabkan oleh virus yang berasal dari Wuhan, Cina yang dinamakan dengan COVID-19. WHO tahun 2020 menyatakan bahwa virus ini penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Akibat pandemi COVID-19 ini menyebabkan pemerintah membuat kebijakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Bahkan berefek pada pembelajaran yang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan cara daring. Tentu saja pembelajaran secara daring membutuhkan platform yang didukung dengan jaringan internet. Dari hal tersebut terdapat dampak negatif dan positif. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana latar belakang terjadinya pendidikan online di masa pandemi? 2. Apa pengertian pendidikan atau pembelajaran online? 3. Sebutkan pengertian pendidikan online menurut para ahli. 4. Apakah dampak positif dan negatif pendidikan online? 5. Bagaimana solusi pembelajaran yang efektif? C. Tujuan. 1. Mengetahui latar belakang terjadinya pendidikan online di masa pandemi. 2. Mengetahui pengertian pendidikan atau pembelajaran online. 3. Mengetahui pengertian pendidikan online menurut para ahli. 4. Mengetahui dampak positif dan negatif pendidikan online. 5. Mengetahui solusi pembelajaran online. D. Kegunaan makalah. Diharapkan dengan disusunnya makalah ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis, makalah ini berguna untuk menambah wawasan tentang pendidikan online di masa pandemi. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan mengetahui tentang pendidikan online di masa pandemi, sedangkan untuk pembaca sebagai sumber pembelajaran dan sebagai sumber informasi tentang pendidikan online di masa pandemi. Prosedur makalah. Makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode ini, penulis akan menguraikan permasalahan yang dibahas secara jelas dan komprehensif. Data teoretis dalam makalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Artinya penulis mengambil data melalui kegiatan membaca berbagai literatur yang relevan dengan tema makalah. Data tersebut diolah dengan teknik menganalisis melalui kegiatan mengeksposisikan dan serta mengaplikasikan data tersebut dalam konteks tema makalah. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian. 1. Pendidikan online. Pendidikan online merupakan pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media yang berbasis komputer, yang disertai adanya jaringan internet. Untuk bahan ajarnya sendiri bisa diakses melalui website, internet, intranet, CD-ROM, dan DVD. Pembelajaran online memiliki potensi untuk berkembang, yaitu dibuktikan dengan siswa tidak hanya dapat mengakses pengetahuan dari buku pembelajaran, tetapi dapat mengakses pembelajaran dari luar sekolah secara tidak terbatas. Bahkan informasinya dapat disampaikan baik melalui media cetak, video, rekaman suara, dan musik. 2. Menurut para ahli. Adapun pendidikan menurut para ahli, salah satunya oleh The Review of the Commission of Technology and Adult Learning 2001 dalam Broadcasting Jet 2002 HLM 29. Sehingga menurut pengertiannya beliau kemukakan bahwasannya siswa dan guru memerlukan komunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak pembelajaran online. 1. Dampak positif. Dampak positif pembelajaran jarak jauh yaitu 1. Anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. 2. Metode belajar yang variatif ketimbang anak hanya berada di dalam kelas. Kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. 3. Anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. 4. Mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. 5. Sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merusak. 2. Dampak negatif. 1. Ancaman putus sekolah. 2. Penurunan capaian belajar.
3. Tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. 4. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. 5. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. 6. Anak kurang bersosialisasi. C. Solusi pembelajaran yang efektif. 1. Lokasi di dekat lingkungan rumah yang harus terjangkau jaringan internet. 2. Digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. 3. Diupayakan menggunakan media daring variatif yang bisa untuk interaktif. 4. Apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa virus COVID-19 berpengaruh pada pendidikan yang menyebabkan pendidikan dilaksanakan secara online, yang disebut dengan pembelajaran daring, yaitu pembelajaran yang membutuhkan media elektronik, seperti halnya komputer, laptop, handphone, dan lain-lain, yang dibarengi dengan jaringan internet yang memadai, serta dari pembelajaran daring tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi pendidikan di Indonesia itu sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.